Cerita pada manhwa ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah meteor garden yang melesat dengan kecepatan sangat tinggi di langit, yang mana semakin lama semakin turun hingga akhirnya benda itu pun jatuh dan menghantam tanah. Ya, ternyata yang jatuh tadi itu adalah sesosok pria dan ia mengaku kalau dirinya itu bernama Kaiden. Terlihat kalau beliau pun sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja dan sambil diiringi nafas yang terengah-engah, pria itu pun menyebutkan alasan kenapa ia bisa sampai terluka parah. Karena dirinya telah diserang oleh beberapa orang secara sekaligus, yang mana itu pun membuat beliau sangat-sangat kesal karena seharusnya dia bisa memenangkan pertarungan tersebut jika bukan karena dikeroyok. Dalam keadaan tidak berdaya dan sakaratul maut tersebut, si Kaiden bergumam kalau ia harus secepatnya menemukan persembunyian dan segera memulihkan kekuatannya, karena pihak musuh lambat laun pasti akan segera menyerangnya kembali. Tak jauh dari tempatnya berpijak, si Kaiden pun melihat ada sesosok makhluk berbulu yang dengan nikmatnya sedang nguap calangap helai. Dan seketika itu juga terbesit di pikiran beliau mengenai ide brilian untuk bisa mengelabui para musuh yang sedang mengejarnya. Kemudian Kaiden pun menghampiri si kucing yang mukanya mirip Mama Judes tersebut dan dirinya seolah-olah akan melakukan sesuatu, yang mana hal tersebut sampai membuat pancaran cahaya yang sangat amat menyilaukan. Waktu dan scene pun berganti ke sebuah pet shop atau toko hewan peliharaan, di mana diperlihatkan seorang anak remaja berseragam sekolah sedang berbelanja di toko tersebut dengan perasaan yang riang dan gembira. Ya, meskipun belum disebutkan namanya, tapi dialah sang MC atau tokoh utama pada manhwa ini. Anak remaja itu pun terlihat kebingungan untuk membeli mainan apa yang cocok untuk kucing-kucingnya. Karena saking banyaknya pilihan, sampai-sampai akhirnya dia pun memborong satu persatu semua jenis mainan yang ada di toko tersebut. Di perjalanan pulang, anak remaja itu pun nampak sangat bahagia serta membayangkan betapa senangnya kucing-kucing yang ia rawat ketika bermain dengan mainan-mainan tersebut. Tapi saat hendak menunggu lampu merah untuk menyeberang jalan, si anak remaja itu pun tak sengaja melihat ada seorang bocah yang berlari ke tengah jalan karena ingin mengejar bola yang tak sengaja ia jatuhkan. Sangat jelas terlihat kalau seperti adegan-adegan klise di sinetron, tiba-tiba dari arah lain datanglah sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi, yang mana bisa dipastikan akan menabrak anak tersebut. Lalu tidak disangka dan tidak diduga kalau si anak remaja itu pun bergerak dengan secepat kilat untuk menyelamatkan bocah tadi. Ya, diperlihatkanlah bahwasanya sang MC atau lalakon utama dari cerita ini ternyata memiliki sebuah kekuatan super yang tanpa pikir panjang ia gunakan untuk berbuat kebajikan. Kemudian si bocah tadi pun dibuat terheran-heran tanpa mengeluarkan sepatah kata pun karena tahu-tahu dirinya sudah ada di pinggir jalan lagi. Anak remaja yang masih belum diketahui namanya ini pun merasa bersyukur karena bocah tersebut nampaknya baik-baik saja serta tidak ada luka sedikit pun di sekujur tubuhnya. Akan tetapi kegelisahan pun mulai melanda si anak remaja tatkala orang-orang di sekitar tempat kejadian perkara mulai kebingungan dan heran dengan situasi yang terjadi, di mana mereka sempat melihat ada seorang bocah yang hampir tertabrak mobil namun tiba-tiba langsung menghilang begitu saja. Ya, karena ia takut masalahnya akan semakin rumit dan runyam, maka si anak remaja itu pun bergegas untuk pergi meskipun dirinya merasa senang jika kekuatannya bisa berguna untuk menolong orang lain. Tapi di samping itu ia juga diselimuti kekhawatiran karena dirinya takut jika kemampuannya itu sampai terbongkar dan lebih parahnya lagi ia akan dianggap aneh serta tidak normal oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah itu scene pun berpindah ke tempat di mana si anak remaja tinggal dan sekarang ia dengan senangnya sedang memberikan makan untuk kucing-kucing yang telah ia rawat. Saat sedang memberi makan, tiba-tiba kucing-kucingnya itu seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu dan kucing-kucing tersebut meminta si anak remaja untuk mengikuti mereka. Tibalah di sebuah gang yang mana si anak remaja melihat bahwa kucing-kucingnya telah menemukan seekor kucing lain. Yang ternyata kucing tersebut pun adalah kucing yang ada di awal cerita tadi, namun kini terlihat kalau kondisinya itu sangat mengenaskan serta penuh dengan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Kemudian scene pun berpindah lagi ke rumah si anak remaja tadi dan sekarang memperlihatkan sebuah pandangan yang perlahan mulai terbuka sambil diiringi dengan penuh tanya.
Ya, ternyata itu adalah si kucing oranye yang tadi dibawa pulang dan dirawat. Lalu si kucing itu pun mulai memperhatikan sekujur tubuhnya yang mana sampai membuatnya kaget karena sekarang dirinya berubah menjadi seekor kucing. Flashback ke adegan awal di mana si pria yang bernama Kaiden menghampiri si kucing bermuka judes. Dan ia pun kemudian memegang kepala si kucing yang mana hal itu pun malah mirip prosesi ruqyah yang ada di film-film azab. Ternyata si kucing oranye tersebut adalah si Kaiden sendiri, di mana beliau pun merasa kebingungan dan heran karena entah dia yang merasuki tubuh si kucing atau malah dia yang terlahir kembali ke dalam wujud kucing tersebut. Lalu si anak remaja pun muncul yang mana ia pun merasa senang karena kucing oranye yang tadi ia selamatkan sudah tersadar dan terlihat dalam kondisi yang baik-baik saja. Si kucing oranye pun menyadari kalau human atau manusia yang ada di hadapannya itulah yang sudah menolong dirinya. Dan kemudian si anak remaja itu pun dengan baik hati membawakan makanan dan susu yang ia tempatkan di mangkuk makanan hewan untuk disantap si oranye. Lalu si anak remaja juga bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi kepada si kucing dan berbagai macam pertanyaan pun ia lontarkan. Karena dirinya bingung bagaimana bisa kucing tersebut sebelumnya berada dalam keadaan bersimbah darah yang padahal di bodi gemoy oranye itu tidak terlihat kalau ada bekas luka fatal sedikit pun. Kemudian sang anak remaja pun langsung menyodorkan mangkuk susu dan membukakan makanan kucing kalengan karena ia tahu kalau kucing tersebut pastilah sedang dalam keadaan lapar. Dan dengan wajah sumringah tanpa dosa si anak remaja pun menyuruh si kucing tersebut untuk makan yang banyak. Akan tetapi si kucing oranye yang aslinya om-om atau mamang-mamang ini pun langsung memperlihatkan ekspresi syok yang sampai membuatnya menggerutu dan kuku lutut di dalam hati kecilnya. Karena bisa-bisanya human rendahan yang ada di hadapannya itu memberi sang Kaiden yang gagah perkasa ini makanan hewan. Namun karena tak kuasa menahan kilauan terang yang terpancar dari wajah polos si anak remaja dan kebetulan juga perut bahenolnya itu mulai bergetar, pada akhirnya beliau pun dengan terpaksa dan sambil masih terus menggerutu menghampiri mangkok susu tersebut. Ya, belum sesaat dia meminum susu itu, si Kaiden oranye pun dibuat kaget karena dirinya tiba-tiba diangkat oleh si anak remaja. Yang mana ternyata si anak remaja merasa penasaran dan ingin memastikan jenis kelamin dari kucing tersebut. Oh no! Karena tidak tahan dengan pelecehan yang menodai kesuciannya itu, si Kaiden oranye pun mulai angkat bicara yang mana tanpa basa-basi ia pun mengancam akan melubangi kepala dari si anak remaja. Dan tentu saja hal tersebut pun sontak membuat si anak remaja Ngorejat kaget sampai-sampai ia pun langsung menjauh ke belakang. Sambil diiringi rasa ngedek-dek ketakutan dan bermandikan keringat dingin, si anak remaja pun heran karena tidak menyangka kalau kucing yang ada di hadapannya itu ternyata bisa bicara. Kemudian dengan pose mirip miniatur biju, si Kaiden oranye pun mulai menginterogasi dan mengorek identitas dari si anak remaja. Yang mana karena suara si anak remaja terlalu kecil akibat masih ketakutan setengah mati, si Kaiden oranye pun kembali murka dan kembali mengancam remaja tersebut. Tapi dari sini kita bisa tahu kalau si anak remaja atau sang tokoh utama dari cerita ini memiliki nama Sojiu. Lalu dengan enteng dan tanpa rasa berdosa, si Kaiden oranye pun menyuruh sang tuan rumah untuk mengambilkan kursi dan dengan sigap Jiu pun mengambilkan apa yang si Kaiden oranye suruh serta langsung mempersilahkan beliau untuk duduk. Ya, dengan penuh usaha keras si Kaiden oranye pun mencoba untuk merangsak naik ke atas dan terlihat bersusah payah untuk menempatkan bodi gemoy bahenolnya itu di tempat duduk. Akhirnya setelah perjuangan melelahkan, beliau pun bisa duduk dengan nyaman yang mana sejenak membuat Jiu berpikir kalau tingkah dari kucing oranye gendut tersebut malah terlihat lucu. Ya juga sih. Ya lagian udah sangar-sangar tapi giliran mau duduk aja susahnya minta ampun. Aduh. Ya, lalu terjadilah adegan pengancaman kembali di mana si Kaiden oranye sambil menggenggam kerah baju Jiu mengatakan jika Jiu masih sayang dengan nyawanya itu, maka ia wajib tutup mulut dan tidak membocorkan hal yang sedang ia lihat kepada siapapun. Akan tetapi di tengah-tengah adegan pengancaman yang menegangkan tersebut, tiba-tiba si Kaiden sempat-sempatnya melirik ke arah cermin yang mana ia pun tidak habis pikir bagaimana bisa di dunia ini ada seekor kucing yang bodinya segemoy, sebulat dan sebahenol itu.
Bahkan ia sendiri pun juga heran apakah makhluk yang ia lihat di cermin tersebut masih pantas disebut kucing atau tidak. Dan ya, chapter ini pun ditutup di mana sang Kaiden baru sadar kalau kucing yang sedari tadi ia ledek adalah dirinya sendiri. Chapter dibuka dengan diperlihatkannya wajah syok dari sang MC atau Sojiu. Ternyata dirinya kaget karena melihat si kucing gemoy oranye tiba-tiba tumbang dan tergeletak di lantai. Ya, ternyata si Kaiden Orin masih merasakan tekanan batin yang amat sangat luar biasa tatkala menyadari kenyataan bahwa dirinya yang maha hebat dan perkasa ini sudah berubah menjadi seekor kucing yang berbodi montok, gemoy, dan bahenol. Jiu pun sambil panik langsung memeriksa keadaan dari kucing tersebut, akan tetapi si Kaiden tidak merespon dan malah makin merasa frustasi karena beliau sudah tidak punya sisa kekuatan untuk berubah atau berpindah ke dalam wujud lain. Makin paniklah Jiu dan kemudian ia pun mulai mengocok mengocok-ngocok dan menggoyang-goyangkan badan si Kaiden Oren karena ia menganggap kalau kucing tersebut terkena serangan jantung. Si Kaiden Oren yang sedari awal memang sadar ini pun kemudian heran karena melihat sebegitu pedulinya Jiu terhadap dirinya, tapi di sini Jiu malah tersenyum dan ia merasa bersyukur karena ternyata kucing tersebut memang baik-baik saja. Lalu si Kaiden gemoy pun mulai menatap cermin kembali dan ia mulai kembali meratapi nasib yang harus ia tanggung karena telah berubah menjadi sebuah tumpukan lemak yang berbulu. Ya, saat Kaiden masih meratapi deritanya itu, Jiu pun melakukan interupsi dan mulai mengajukan banyak pertanyaan. Namun konyolnya hal pertama yang ia tanyakan adalah bagaimana seekor kucing bisa bicara. Kaiden pun menjelaskan kalau awalnya dirinya itu adalah seorang manusia, tapi ia terpaksa berubah ke dalam bentuk kucing karena alasan tertentu yang mana Kaiden pun tidak mau untuk menjelaskan rinciannya. Pertanyaan demi pertanyaan pun dilontarkan oleh Jiu yang masih diselimuti dengan rasa penasaran. Tapi si Kaiden pun hanya menimpali dengan jawaban singkat dan ia juga menegaskan kalau Jiu jangan terlalu banyak ikut campur karena masalahnya bisa semakin sulit dan runyam. Setelah Kaiden dengan ketus berkata demikian, suasana pun mulai menjadi hening dan canggung. Akan tetapi tiba-tiba perut bulat dari si Kaiden Oren pun mulai bergetar dan bergemuruh kembali dengan amat sangat keras hingga memecah kesunyian malam. Lalu Jiu pun menyodorkan lagi mangkuk makanan tadi dan meminta si Kaiden agar cepat makan karena ia sadar kalau kucing tersebut belum makan sama sekali akibat beliau pingsan dan terluka. Namun si Kaiden Oren pun menolak karena setelah penjelasan lebar yang sedari tadi ngaberebet ia jelaskan, Jiu pun masih tetap saja memberikannya makanan hewan. Di sini Jiu meyakinkan kalau bagaimanapun keadaannya si Kaiden yang sekarang adalah seekor kucing dan akan tidak baik bagi dirinya untuk mengkonsumsi makanan manusia, apalagi kondisinya itu sekarang dalam masa pemulihan. Setelah itu Jiu pun pamit keluar untuk memberi makan kucing-kucing lain dan meninggalkan si Kaiden sendiri di kamar. Sejenak Kaiden pun kepikiran kalau perkataan dari Jiu barusan ada benarnya dan kemudian ia pun akan memaksakan dirinya untuk bisa memakan makanan tersebut. Tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga setelah ia mencicipi sedikit saja makanan itu, ia pun merasa kalau makanan tersebut ternyata sangat enak dan dengan lahapnya si gemoy ini pun memakan makanan kucing itu tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan sampai mangkuknya pun bersih berkilau dan sekarang ia pun merasa kesulitan bergerak akibat perutnya kekenyangan. Ya, meskipun tetap dirinya yang maha hebat dan perkasa ini pun tidak mau mengakui telah menghabiskan makanan kucing tadi. Tapi dia pun tetap mencoba untuk positive thinking karena ini adalah jalan terbaik untuk menghindari kontak dengan para musuh yang sedang mengincarnya. Tidak lama setelah itu Jiu pun kembali dan ia terlihat sedang bersiap-siap untuk segera pergi keluar. Jiu pun berkata kepada si Kaiden kalau dirinya ingin pergi ke klinik hewan untuk membeli persediaan makanan kucing. Yang mana hal tersebut pun membuat si Kaiden heran karena bisa-bisanya Jiu ingin pergi di jam larut malam begini. Kemudian Jiu pun meminta si Kaiden Oren untuk pergi bersamanya dan si Kaiden tentu saja menolak karena menganggap kalau hal itu merepotkan.
Tapi di sini Jiu pun terus-terusan membujuk si Kaiden dengan berbagai macam alasan hingga akhirnya kucing itu pun terpaksa menyetujuinya karena sebenarnya ia juga khawatir kalau Jiu pergi larut malam seorang diri. Tiba-tiba So Jiu langsung mengangkat dan menggendong si Kaiden di pangkuannya sehingga si kucing oranye yang kaget dan kesal ini pun sampai ngomel-ngomel serta menyuruh Jiu agar dirinya segera diturunkan. Akan tetapi Jiu yang hatinya seputih dan semurni susu Pangalengan ini pun menolak sembari berkata kalau ia akan tetap menggendong Kaiden karena beliau sedang dalam keadaan terluka dan sakit. Si Kaiden pun tidak sudi dirinya yang maha hebat dan perkasa ini dikasihani oleh seorang anak remaja hingga si Kaiden gemoy pun malah semakin kesal sampai-sampai ia pun tantrum dan memberontak dengan segala cara yang bahkan sampai mencakar-cakar muka Jiu. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan mereka berdua telah berada di jalan menuju ke klinik hewan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ya sekarang si Kaiden pun bukan lagi berada di pangkuan Jiu lagi, melainkan lebih dari itu di mana dirinya tengah berada di dalam jas Jiu dan memperlihatkan raut wajah penuh nikmat seperti orang habis. Sebenarnya si Kaiden sendiri pun sadar kalau dirinya itu bukanlah kucing sungguhan, namun godaan akan kenyamanan dan kenikmatan dari tubuh kucingnya itu sangat susah untuk dilawan. Lah ini mah kayaknya bukan gara-gara dia yang kucing, emang dasarnya aja dia tuh mageran. Emang udah umur kali ya? Ya dasar mamang-mamang mageran. Kini mereka pun tiba di klinik hewan di mana sang pak dokter kaget dengan kedatangan dari Jiu yang mendadak di jam larut malam. Jiu pun menjelaskan kalau ia ingin membeli stok makanan hewan dan sekalian juga ia ingin memeriksakan kucing gemoy yang sedang ia bawa. Dengan kaget dibarengi muka kesal, si mamang mageran Kaiden ini pun langsung emosi karena merasa ditipu dan dibodohi oleh Jiu. Lalu pemeriksaan si mamang gemoy ini pun akan dimulai, tapi sebelum itu sang pak dokter kebetulan menanyakan nama dari kucing tersebut dan Jiu tanpa pikir panjang malah menjawab kalau nama dari kucing tersebut adalah Kaiden. Sehingga terlintas di pikiran si mamang gemoy untuk menyingkirkan keberadaan dari sang dokter karena mau bagaimanapun kita tahu kalau Kaiden memang sedang dalam penyamaran dan Jiu malah seolah-olah membocorkan identitasnya. Kemudian si sang pak dokter pun langsung memeriksa sekujur tubuh si mamang Kaiden oren dari atas sampai bawah, dari lubang mulut sampai lubang angin pun tak luput dari pemeriksaannya, yang mana ini merupakan kedua kalinya lagi bagi seorang Kaiden harus ternodai kesuciannya. Setelah itu sang pak dokter pun berkata kalau kucing oren tersebut sebenarnya baik-baik saja, tapi ia juga heran dengan pernyataan Jiu yang mengatakan kalau si oren ditemukan dalam keadaan penuh luka dan bersimbah darah. Lalu sang pak dokter pun mengasumsikan kalau darah tersebut kemungkinan berasal dari kucing lain saat ia terlibat dalam sebuah perkelahian. Sehingga ia memang memiliki bekas luka gores, namun hal tersebut bukanlah merupakan masalah yang serius. Melihat ekspresi Jiu yang terlihat bersyukur saat mengetahui kondisi dari kucingnya, si Kaiden pun tidak emosi lagi dan mulai mengerti dengan niat baik Jiu yang hanya mencemaskan dirinya saja. Selang adegan mengharukan antara Jiu dan Kaiden tadi, tiba-tiba sang pak dokter pun berkata kembali kalau kucing tersebut memang baik-baik saja. Akan tetapi satu-satunya masalah serius pada kucing itu adalah kondisi badannya yang terlampau gendut sehingga perlu untuk diet. Yang mana tentu saja emosi si mamang yang sempat reda itu pun kembali meluap dan sekarang ia benar-benar ingin melenyapkan sang pak dokter. Sekarang scene pun berpindah di mana Jiu dan si mamang gemoy Kaiden sedang dalam perjalanan pulang, tapi tiba-tiba si mamang gemoy merasakan keberadaan sosok yang terasa janggal. Kemudian dari celah gang sempit muncullah sesosok monster kucing abu yang memiliki ukuran tidak normal dengan perawakan ganas sambil berlumuran kucuran jigong. Karena tidak tahu harus berbuat apa, maka tanpa pikir panjang Jiu pun langsung berlari kabur sejauh mungkin untuk menghindari monster kucing tersebut. Meskipun Jiu berusaha lari menjauh, akan tetapi masih tetap terkejar oleh sang monster kucing tersebut. Si monster pun kemudian langsung menyerang punggung Jiu dengan menggunakan cakarnya hingga membuat Jiu terjatuh terpelanting dan menabrak tempat sampah. Untungnya hanya baju Jiu saja yang terkena cakaran, namun sekarang kondisi mereka sedang dalam keadaan terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Lalu Jiu pun teringat kalau dia tengah membawa sesuatu di saku celananya dan terlihat kalau yang ia bawa itu mirip sekali dengan tongkat lipat besi milik security. Ya, tapi anehnya di ujung tongkat besi tersebut malah terdapat seutas tali yang mana ternyata bukanlah sebuah senjata, melainkan sebuah mainan pancing dengan bentuk lucu yang sengaja Jiu beli untuk bermain dengan kucing peliharaannya. Kaiden yang melongo karena melihat kelakuan konyol dari Jiu ini pun tidak habis pikir bagaimana bisa benda tersebut digunakan untuk bertarung. Akan tetapi saat Jiu berusaha menghalau serangan si monster dengan menggoyang-goyangkan alat tersebut, tiba-tiba hal di luar nalar pun terjadi. Di mana ternyata si monster yang memang aslinya kucing ini pun malah keasikan bermain. Sehingga Jiu yang melihat hal tersebut sebagai kesempatan ini pun akan bergegas membawa si Kaiden pergi. Tapi ternyata hal yang makin di luar nalar pun terjadi, di mana si Mamang Gemoy Kaiden sendiri malah ikut-ikutan bermain dengan mainan pancing tersebut. Sehingga chapter ini pun harus ditutup dengan Jiu yang lebih tidak habis pikir saat melihat kelakuan lebih konyol dari si Kaiden Oren. Chapter kali ini dibuka dengan diperlihatkannya sebuah samaran dahsyat dari petir, yang nampaknya petir tersebut dilesakkan oleh seseorang yang mana terlihat kalau musuh yang terkena petir tadi langsung tumbang dan dipaksa untuk bertekuk lutut. Ternyata orang yang menang dalam pertarungan tadi adalah si Mamang Kaiden yang berada dalam bentuk human atau manusianya. Kehebatan dari sang AA Kaiden pun membuat semua orang takjub dan terpana sampai-sampai tidak ada yang berani untuk macam-macam dengannya. Saking hebatnya beliau, tak jarang selalu ada orang-orang kuat dan organisasi tingkat atas yang ingin sekali untuk merekrut dirinya agar mereka bisa dengan mudah menaklukkan dunia. Tapi yang lebih mencengangkannya lagi, terdapat juga sekelompok orang-orang yang sangat memuja-muja kekuatan dari si AA Kaiden tersebut, dan mereka semua sangat ingin untuk bisa dibimbing oleh dirinya. Mereka pun tanpa henti terus mengeluh-elukan dan memanggil-manggil nama dari sang Kaiden, sampai akhirnya scene pun berpindah memperlihatkan si Mamang Gemoy yang tersadar akibat panggilan dari Jiu. Ya, ternyata yang barusan tadi adalah flashback dari masa kejayaan si Mamang sebelum dirinya diajak menjadi seekor kucing gendut. Karena Jiu yang terlalu fokus memperhatikan kekonyolan dari si Mamang, tiba-tiba si monster kucing pun berhasil menangkap dan merebut mainan pancing yang sontak membuat Jiu seketika malah tambah panik. Sementara di sisi lain, si Mamang Gemoy Kaiden malah harus kembali merasakan tekanan batin akibat masih belum percaya kalau dirinya yang hebat ini baru saja melakukan hal yang sangat memalukan. Di tengah situasi yang genting ini pun Jiu tak sengaja melihat bekas luka yang terdapat pada muka si monster, dan kemudian ia pun mulai teringat dengan kucing abu yang pernah ia temui dulu. Lalu si monster pun kembali menerjang dan akan menyerang Jiu lagi, namun untungnya Jiu berhasil untuk menghindari serangan brutal tersebut. Bukannya membantu tenaga ataupun doa, si Mamang Gemoy Kaiden malah teriak-teriak tidak jelas sembari masih meratapi nasib konyolnya. Di mana bahkan saat Jiu dengan panik menggendong dirinya untuk kabur, beliau pun masih tetap saja terkena tekanan batin dan belum sadarkan diri. Dengan sekuat tenaga, Jiu pun terus berusaha lari menjauh sambil menggendong si Mamang yang masih pingsan. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah bangunan. Sekarang Jiu merasa kalau situasinya itu sudah cukup kondusif dan aman, akan tetapi si Mamang Kaiden yang sudah sadar ini pun menimpali kalau meskipun mereka sudah aman, tapi kucing tersebut pasti akan terus berkeliaran dan menyerang orang lain. Sehingga pernyataan dari si Mamang barusan malah membuat Jiu panik lagi, dan ia mulai berpikir untuk mencoba mengatasi masalah si monster kucing dengan tangannya sendiri. Namun malah ekspresi culas dan sangsi diperlihatkan oleh si Mamang Oren Kaiden yang meremehkan itikat baik dari Jiu tersebut. Si Kaiden pun menjelaskan alasannya, dan sambil memperagakan ia pun berkata tentang betapa berbahayanya si monster kucing tadi, terutama cakarnya itu yang dengan mudahnya bisa sampai merusak besi. Akan tetapi tidak terlihat sedikit pun rasa takut dan gentar dari raut wajah Jiu, yang mana ia sudah mantap jiwa untuk menghadapi si monster kucing itu sendiri.
Ya, karena melihat Jiu yang sudah teguh membulatkan tekad, maka si Mamang Kaiden pun akan memberikan sebagian kekuatannya, yang langsung membuat Jiu amat sangat senang dan kegirangan serta antusias saat mendengar hal tersebut. Kemudian prosesi transfer energi atau malah lebih mirip proses ruqyah ini pun dimulai, di mana si Mamang Kaiden meletakkan tangannya di kepala Jiu. Tiba-tiba pancaran energi listrik muncul dan mulai mengelilingi sekitaran mereka, yang bahkan saking kuatnya energi itu sampai-sampai menyebar luas ke area tersebut, dan seketika itu juga merusak jaringan rumah warga serta membuatnya langsung aliran listrik berjamaah. Berkat hal tersebut, sekarang Jiu pun merasakan kalau dirinya tengah dipenuhi oleh energi dahsyat yang meluap-luap, dan ia makin terkejut karena energi tersebut juga memiliki aliran listrik. Di sisi lain, kita diperlihatkan rupa memprihatinkan dari si Mamang Gemoy Kaiden yang terlihat letih, lemah, lesu, kurang darah, kurang gizi seperti orang yang habis terkena gejala tipes. Tapi beliau mengatakan kalau Jiu bisa mengeluarkan listrik karena itu sebenarnya adalah kemampuan bawaan dari si Mamang. Lalu tiba-tiba si monster kucing pun muncul dan Jiu langsung bergegas untuk meminta si Kaiden berlindung di belakangnya. Kemudian si monster langsung melakukan lompat tinggi untuk menerjang dan menyerang Jiu kembali, yang mana sontak membuat si Mamang yang sedang ngumpet ini pun panik dan teriak-teriak. Tapi untungnya Jiu langsung menunduk sehingga serangan tadi berhasil ia hindari, dan juga dengan gesit serta cekatan Jiu pun berhasil secara terus-menerus menghindari serangan lain dari si monster kucing abu. Melihat bahwa Jiu bisa melakukan hal mengagumkan seperti itu, Kaiden pun mulai berpikir bahwa Jiu bukanlah anak sembarangan dan kecepatan refleksnya itu melebihi orang normal. Bahkan ia juga bisa membaca dan mengantisipasi setiap pergerakan yang dilesakkan oleh musuhnya. Kembali fokus ke pertarungan, di mana sebenarnya Jiu sedang cukup kesulitan karena serangan dari si kucing terlalu intens, dan ia juga sadar kalau kekuatan yang Kaiden berikan hanyalah bersifat sementara. Maka dari itu saat Jiu berhasil melihat celah, ia pun langsung bergerak dengan secepat kilat untuk menghindar, dan tahu-tahu dirinya sudah ada di atas si monster. Sebelum itu lagi-lagi Kaiden dibuat takjub karena gerakan cepat tersebut bukanlah berasal dari kekuatan yang ia berikan, sehingga ia pun berasumsi kalau Jiu adalah seorang pengguna kekuatan, atau dengan kata lain adalah seorang Waken. Sekarang terlihat Jiu tengah mengumpulkan kekuatan listrik di kepalan tangannya. Dan kemudian Jiu pun menerjang dan menghantamkan pukulan mirip Superman-nya itu ke arah si monster kucing yang sampai membuat ledakan yang cukup dahsyat. Setelah melakukan serangan brutal barusan, kondisi Jiu pun terlihat kelelahan dan tidak walakaya, seolah-olah tenaganya telah terserap habis. Lalu si Mamang Gemoy pun menghampiri sembari berkata kalau ia terkesan dengan pertarungan tersebut dan tidak menyangka jika Jiu ternyata seorang pengguna kekuatan. Akan tetapi Jiu tidak menggubris omongan dari si Mamang Gemoy dan malah fokus ke kondisi si kucing abu yang sekarang terlihat kalau tubuhnya itu perlahan-lahan mulai kembali ke ukuran normal. Hal itu juga sontak membuat Jiu kaget karena ternyata si monster kucing tadi memang benar adalah si kucing abu yang pernah ia temui dulu. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan si Mamang Kaiden yang menyuruh Jiu agar segera pergi dari tempat ini karena takut kalau insiden barusan sampai memicu kedatangan dari warga dan RT RW setempat. Pada chapter ini diperlihatkan seorang pria yang sedang berdiri di atas sutet sambil memegangi sebuah handphone. Pria yang terlihat sudah berumur ini pun merasa keheranan karena sinyal dari sampel penelitian yang sedang ia lacak tiba-tiba menghilang. Dengan kesal ia pun merusak handphone tersebut dan sekarang ia akan melakukan pelacakan menggunakan kekuatannya sendiri. Lalu si pria tua pun mulai memunculkan aura-aura gelap nan suram yang sengaja akan ia sebarkan ke setiap penjuru area agar lebih mudah untuk merasakan keberadaan sampel penelitiannya. Kemudian scene pun berpindah ke kediaman Jiu di mana terlihat kalau ternyata si Abu dibawa pulang dan telah selesai dirawat oleh Jiu. Tapi di sini Jiu masih tetap saja khawatir dan malah berencana akan membawa si kucing Abu ke dokter. Di sisi lain si Mamang Kaiden pun menimpali kalau hal tersebut terlalu beresiko, apalagi mereka masih tidak yakin apakah si kucing sudah menjadi jinak atau belum, sehingga nanti malah akan membahayakan mereka dan pihak klinik.
Si Mamang juga masih terus mengamati si kucing abu, bahkan dirinya juga nampak tidak percaya karena bagaimana caranya seekor kucing biasa bisa berubah menjadi seekor monster, yang seakan-akan kucing tersebut adalah pengguna kekuatan atau dengan kata lain adalah seorang Waken. Kemudian setelah itu Jiu pun dengan gelagat gugup ingin menyampaikan sesuatu kepada si Mamang. Namun ia pun malah kebingungan untuk bisa mengutarakan hal tersebut sampai akhirnya si Mamang pun menebak kalau hal itu pasti berkaitan dengan pertarungan sebelumnya di mana Jiu menggunakan kecepatan supernya. Ya, Jiu ingin kalau si Kaiden bisa merahasiakan hal tersebut, namun dengan memasang muka ketus si Mamang pun menimpali kalau hal tersebut sangat konyol karena bagaimana bisa seekor kucing menggibah dengan orang-orang tentang perkara kekuatan super. Si Mamang juga menambahkan kalau Jiu itu adalah seorang Waken dan faktanya memang ada segelintir pengguna kekuatan yang belum menyadari kalau mereka itu adalah Waken juga. Lalu dengan penuh semangat dan antusias tinggi, Jiu pun langsung mengacungkan tangannya karena penasaran apakah ada Waken lain selain dirinya. Ya, dengan entengnya si Mamang mengatakan kalau hal tersebut tidak perlu dijawab karena Waken tersebut sudah berada tepat di hadapan Jiu sendiri. Terlihat ekspresi syok diperlihatkan oleh Jiu setelah mendengar jawaban dari si Mamang tersebut. Tapi bukannya merasa aneh atau kecewa, di sini Jiu langsung meneteskan air mata yang mana sampai membuat si Mamang Kaiden sontak panik sambil bermandikan keringat dingin. Alasan So Jiu menangis karena dirinya merasa lega setelah tahu bahwa ia bukan satu-satunya orang dengan kekuatan tidak normal. Dan si Mamang sendiri memaklumi akan sikap Jiu tersebut yang mana ia mengerti tentang betapa beratnya seorang Waken yang mencoba untuk hidup normal di tengah masyarakat biasa. Penjelasan Jiu pun berlanjut di mana saat ia kecil pernah terlibat dalam sebuah peristiwa yang membuat dirinya terpaksa menggunakan kekuatan Awaken-nya. Sehingga teman-temannya yang menyaksikan pun mulai ketakutan hingga menjuluki Jiu sebagai sosok monster. Dan lebih parahnya lagi Jiu takut kalau orang-orang sampai akan menculik dirinya untuk dijadikan subjek penelitian. Kemudian setelah bercerita panjang lebar, Jiu pun memiliki permintaan agar Kaiden bisa mengajarinya mengenai segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan Awaken. Sebagai guru yang baik, si Mamang pun mulai menjelaskan kalau Awaken adalah orang dengan kemampuan atau kekuatan spesial dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana awalnya kekuatan ini bisa muncul. Namun yang pasti kekuatan tersebut terdiri dari beberapa jenis yang mana bisa berhubungan dengan kemampuan fisik atau bahkan mental. Beberapa dari Awaken ada yang memiliki kekuatan telekinesis, ada juga yang memiliki kekuatan penghancur, dan bahkan ada yang memiliki kemampuan untuk meledakkan sesuatu. Layaknya seorang bocah yang datang ke toko mainan, Jiu pun sampai menganga dan terpana setelah mengetahui betapa hebatnya kekuatan dari para Awaken. Si Mamang pun lanjut menjelaskan kalau Jiu sendiri memiliki kekuatan yang berhubungan dengan fisik dan seharusnya kemampuan Jiu sudah meningkat dalam beberapa tahun. Tapi dengan polos Jiu pun menimpali kalau kemampuannya itu memang meningkat sehingga ia bisa menggunakan kecepatannya selama 5 detik per hari, yang mana tentu saja membuat si Mamang heran dengan betapa tidak bergunanya peningkatan tersebut. Namun sebenarnya Kaiden juga memaklumi karena setelah mendengar cerita Jiu barusan, dirinya pasti terlalu takut untuk bisa sering-sering menggunakan kekuatannya. Setelah perbincangan panjang lebar tadi, tiba-tiba perut Jiu pun mulai keroncongan karena ia sama sekali belum makan semenjak pertemuan pertamanya dengan si Mamang. Lalu Jiu pun mengambil sebuah roti, akan tetapi saat ia hendak menyantap, tiba-tiba perut bohai dari si Mamang pun juga ikut-ikutan bergetar dan bergemuruh. Ya, bukannya diberi roti atau makanan lain, si Mamang pun malah diberi makanan kucing biasa yang mana sampai-sampai membuat si Mamang langsung tertunduk lesu. Tapi seperti biasa Jiu meyakinkan Kaiden kalau itu demi kebaikannya sendiri, dan dengan terpaksa si Mamang pun akhirnya menyantap makanan tersebut. Sekarang terlihat kalau di luar ada aura-aura gelap nan suram yang sedang mendekat ke arah rumah Jiu. Si Kaiden yang sedang asik makan ini pun merasakan kalau ada energi aneh yang sedang mendekat, di mana terlihat kalau ternyata aura gelap atau energi gelap tersebut sudah mengelilingi sekitaran rumah Jiu. Tiba-tiba si kucing abu pun terbangun dan mulai menunjukkan reaksi aneh sampai-sampai ia pun melompat ke sana kemari mengacaukan seisi rumah.
Kemudian si Abu pun melompat keluar pintu samping yang kebetulan tidak tertutup dan hal tersebut sontak membuat mereka berdua kaget. Si Kaiden pun berasumsi kalau si kucing Abu bereaksi setelah terkena paparan energi gelap yang sebelumnya. Lalu ia pun heran karena tengah melihat Jiu yang sudah bersiap akan melakukan pengejaran terhadap kucing tadi. Karena sadar situasinya lebih gawat dari sebelumnya, si Mamang Kaiden pun meminta Jiu agar tidak lagi ikut campur dengan masalah si kucing Abu. Tapi ya karena memang Jiu adalah orang baik dan berhati murni semurni susu Pangalengan, maka ia pun tetap ngotot akan mencari keberadaan kucing tersebut dan meminta si Kaiden agar tidak perlu ikut terlibat lagi dalam bahaya. Mendengar perkataan Jiu barusan, si Mamang pun sempat terdiam ngehulang, tapi kemudian si Mamang Gemoy pun ternyata dengan pose gagah perkasa akan ikut menemani pengejaran si Abu. Apalagi ia masih penasaran bagaimana caranya kucing tersebut bisa berubah menjadi sesosok monster. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan scene di mana mereka berdua akan melakukan pengejaran yang sangat amat berbahaya. Melanjutkan chapter sebelumnya di mana Jiu dan Kaiden sedang melakukan pengejaran terhadap si kucing Abu. Ya, sambil dengan nyamannya berada di balik jas sekolah Jiu, si Mamang pun mengatakan mengenai potensi lain yang dimiliki Jiu selain kemampuan cepatnya. Karena Jiu tidak mengerti dengan maksud tersebut, maka si Mamang pun menjelaskan kalau untuk bergerak cepat tubuh memerlukan refleks, kemampuan kognitif, dan visual dinamis yang bagus. Sehingga sangat mungkin saat Jiu menggunakan kekuatannya bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan itu. Setelah menjelaskan hal tadi, si Mamang pun tiba-tiba menyuruh Jiu untuk berbelok ke arah kiri dan Jiu dengan gesit langsung menuruti hal tersebut. Kemudian si Mamang pun ingin tahu berapa lama lagi Jiu bisa tetap menggunakan kecepatan supernya itu. Tapi karena sebelumnya sudah terpakai saat menghadapi si Abu, maka sekarang kemampuan dari Jiu hanya bisa bertahan sekitar 2 detik saja. Jiu pun terus berlari sekuat tenaga dengan mengikuti arahan dari si Mamang sampai akhirnya Kaiden pun berhasil menemukan energi gelap yang sebelumnya. Lalu ia pun menyuruh Jiu untuk berlari kembali, tapi di sisi lain ia khawatir kalau kejadian yang sekarang berhubungan dengan seorang Awaken dan pasti kucing itu sedang berlari ke arah Awaken tersebut. Berpindah ke tempat si kucing berada, ia pun sedang berjalan menelusuri sebuah gang. Dan terlihat sebuah sosok misterius yang sudah menyambut kedatangan si Abu, namun sosok tersebut heran karena kucing itu datang dengan keadaan yang sedang terluka. Melihat sosok yang ada di hadapannya itu, si kucing Abu pun kembali teringat dengan trauma masa lalu di mana ia harus menderita di dalam sebuah kurungan. Ya, ternyata sosok misterius tadi adalah si pria tua yang muncul di chapter sebelumnya. Dengan penuh emosi, si kucing pun memasang posisi bertarung yang mana membuat si pria tua sangat kesal. Tapi di sisi lain, si pria tua juga mulai menyeringai karena yakin kalau subjek penelitiannya itu sudah berubah menjadi Awaken. Lalu Jiu dan Kaiden pun muncul di gang tersebut, akan tetapi tiba-tiba si Kaiden meminta Jiu untuk berhenti dan dengan enteng langsung menarik kerah baju dari Jiu. Sambil bersembunyi, si Mamang Gemoy pun mengatakan kalau orang yang berada bersama si kucing kemungkinan adalah Awaken yang berbahaya. Si Mamang Kaiden pun juga meminta Jiu agar bisa menahan diri dan harus punya rencana khusus jika terpaksa berhadapan dengan Awaken tersebut. Kemudian si kucing Abu menerjang ke arah si pria tua dan akan menyerang menggunakan cakarnya, tapi dengan mudah dan tanpa disentuh sama sekali si kucing Abu pun dihempaskan ke tembok dengan sangat kuat. Lalu tubuh si Abu pun mulai diangkat dengan menggunakan sebuah energi gelap dan kembali dihantamkannya lagi tubuh tersebut ke tembok berulang kali. Jiu yang sedang sembunyi ini pun dibuat tak kuasa karena harus melihat penyiksaan tersebut, dan si Kaiden sendiri malah mulai panik karena kemampuan dari si Awaken itu lebih terampil dari apa yang ia bayangkan. Karena hanya dengan gerakan sedikit saja si Awaken atau si pria tua mampu untuk menghempaskan tubuh si kucing Abu dengan sangat-sangat mudah. Serta si Kaiden juga berasumsi kalau kekuatan tersebut merupakan kemampuan psychokinesis atau telekinesis.
Kemudian sambil menginjak tubuh si kucing abu yang sudah tidak berdaya, si pria tua pun dengan kecewa berkata, meskipun kucing ini memiliki pergerakan dan ketahanan fisik di atas kucing normal, namun tetap saja potensi perkembangannya itu terbilang kurang untuk ukuran makhluk Wacken. Berpindah lagi ke Jiu, di mana ia pun mulai berdiri dan memantapkan hatinya untuk menolong kucing tersebut. Tapi si Kaiden dengan tegas melarang dan mengatakan kalau yang akan dihadapi Jiu itu adalah seorang Wacken kuat. Dan ia juga menambahkan kalau situasi yang sekarang jauh lebih berbahaya dari apa yang mereka perkirakan. Tentu saja Jiu yang tidak tegaan ini pun masih tetap bersikeras akan menolong si kucing tersebut, yang mana sampai membuat si Kaiden murka dengan mengatakan kalau si pria tua pasti tidak akan diam saja saat Jiu menyelamatkan kucing tersebut, dan meskipun Jiu berhasil lolos, kemungkinan si pria tua akan tetap mengincar Jiu. Jiu pun hanya terdiam tanpa kata setelah mendengar pepeling dan ceramah dari si Kaiden, di mana si Mamang menganggap kalau Jiu sudah tersadar dan merenungi sifat naibnya itu. Sekarang terlihat kalau si kucing abu masih sanggup untuk berdiri, yang mana setelah itu ia pun kabur menjauh dari si pria tua. Akan tetapi kekuatan telekinesis dari si pria tua berhasil mencengkram si abu lagi, dan kemudian dibantingkan nyala kembali tubuh si abu ke tanah. Di sisi lain, Jiu pun makin tidak tahan dengan apa yang ia saksikan, dan sekarang ia pun benar-benar yakin akan maju untuk menyelamatkan si kucing abu. Si Kaiden pun mulai marah lagi dengan sikap naib dan so heroik dari Jiu tersebut, serta mulai menceramahinya kembali. Akan tetapi dengan tekad yang sudah bulat dan hati yang sudah mantap, Jiu pun akan tetap pergi. Lalu dengan secepat kilat tanpa aba-aba, Jiu pun langsung menghilang dari hadapan si Kaiden. Namun di sini si Kaiden pun masih belum yakin dengan apa yang Jiu lakukan. Ditambah si pria tua sudah hampir mendekati si kucing abu, dan ia juga teringat kalau Jiu hanya bisa menggunakan kekuatannya dalam sesaat saja, sehingga tidak mungkin bagi Jiu punya kesempatan untuk kabur. Sekarang saat si pria tua sudah menghampiri dan berada dekat dengan si kucing abu, ia pun dibuat terkejut karena tiba-tiba seseorang muncul dan akan membawa pergi si kucing. Tapi tanpa pikir panjang, si pria tua pun langsung melesakkan energi gelapnya ke arah orang tersebut, dan ia pun makin dibuat terkejut karena serangannya sama sekali tidak mengenai apa-apa. Si pria tua pun malah celingak-celinguk dan keheranan karena ia sudah tidak bisa lagi merasakan keberadaan dari orang tersebut beserta dengan kucingnya. Akibat hal itu pun si pria tua mulai kesal, dan ia menganggap kalau orang tersebut atau Jiu adalah seorang tracker yang memang sedang memburu keberadaan dirinya. Karena takut kalau tracker lain akan menyusul, maka si pria tua pun memutuskan pergi dari tempat tersebut. Berpindah ke Jiu yang terlihat sangat senang setelah berhasil menyelamatkan si kucing abu. Namun si Kaiden masih terus marah-marah karena hal yang dilakukan Jiu barusan sangatlah amat berbahaya. Tapi Jiu benar-benar bersyukur karena ia telah berhasil, dan ia takkan pernah bisa jika harus meninggalkan serta membiarkan si abu tersakiti lagi. Sejenak si Kaiden pun terpana akan ketulusan hati yang diperlihatkan oleh Jiu, namun ia kembali ngomel-ngomel setelah melihat Jiu malah tertawa lagi. Sebenarnya dalam hati sanubari si Mamang ia pun bersyukur karena Jiu telah berhasil, dan ia juga tidak menyangka kalau kecepatan Jiu itu melebihi dari apa yang ia perkirakan. Tapi konyolnya perasaan kesal dari si Mamang pun malah muncul kembali tatkala saat mereka sedang berlari. Jiu pun masih terus saja tertawa dan bahkan malah makin berisik serta teriak-teriak tidak jelas. Sekarang berpindah ke markas si pria tua, yang mana ia pun masih saja merasa murka karena telah kehilangan eksperimen berharganya. Dan ia pun berkata kepada pemuda bernama Win kalau keberadaan mereka sudah terlacak oleh para tracker. Sehingga mereka pun harus mengumpulkan ulang data dan bergegas untuk membuat pengganti si abu, atau malah memaksakan diri untuk merebut si abu kembali. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan pemuda bernama Win yang akan melakukan arahan yang telah diperintahkan oleh masternya tadi. Chapter dibuka di rumah Jiu, di mana diperlihatkan si Mamang Kaiden yang sedang mengobati si kucing abu. Si Mamang sendiri mengobati si abu dengan mentransferkan energi miliknya, mirip dengan pengobatan yang dilakukan oleh ninja medis.
Proses pemulihan tersebut cukup menguras banyak energi sampai membuat si Mamang terlihat capek, letih, lemah, lesu, dan sangat-sangat lelah. Tapi ia juga mengatakan kalau sekarang kondisi si Abu sudah dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, bukannya berterima kasih atau memberi si Mamang minum, Jiu pun masih tetap saja fokus dan terus mengkhawatirkan si kucing Abu. Namun si Kaiden yang baik hati dan tanpa pamrih ini pun mencoba menenangkan Jiu dengan berkata kalau tubuh si Abu itu lumayan kuat. Karena faktanya tembok yang ia hantam bisa sampai retak, tapi ia masih tetap saja mampu untuk bertahan. Mendengar hal tersebut, mood dari Jiu pun menjadi ceria kembali, apalagi ia baru tahu kalau si kucing Abu adalah Awaken. Di sisi lain, dengan pose gagah mirip Batman, si Mamang pun masih kepikiran dan ia mulai berasumsi kalau pasti kucing ini menjadi Awaken karena hasil dari sebuah eksperimen. Dan kemungkinan hal tersebut adalah ulah dari si pria tua, yang mana itu berarti kalau situasi yang sedang mereka hadapi ini lebih berbahaya dari apa yang si Mamang bayangkan. Kemudian karena khawatir, Jiu pun menanyakan kondisi dari si Mamang karena sedari tadi dirinya hanya terdiam ngahulang jentul. Akan tetapi si Mamang dengan teganya malah memukul batok kepala Jiu karena ia masih merasa kesal dengan masalah yang telah Jiu sebabkan. Sebenarnya Jiu pun juga cemas akan situasinya, namun dengan entengnya ia berkata kalau tidak mungkin bagi si pria tua akan mengincar nyawa Jiu hanya karena telah menyelamatkan seekor kucing. Sehingga si Mamang pun dibuat menjadi tambah murka setelah melihat sikap santai dari Jiu tersebut, apalagi kali ini nyawa Jiu yang menjadi taruhannya. Bagai seorang bocah yang habis diomelin oleh emaknya, Jiu pun langsung meringkuk, tertunduk, dan terdiam merenungi kesalahannya. Tapi Kaiden sendiri masih merasa bimbang apakah ia harus menjelaskan tentang seberapa bahayanya situasi yang sedang mereka hadapi. Terlebih lagi Jiu baru saja mengetahui tentang dunia per-awakenan dan sekarang ia malah harus dihadapkan dengan situasi antara hidup dan mati. Lalu Jiu pun mulai memberanikan diri untuk bicara dan meminta maaf kepada si Mamang karena telah membuatnya khawatir. Namun alangkah konyolnya si Mamang Sundere ini pun malah teriak-teriak jika ia tidak pernah merasa mencemaskan nasib dari Jiu. Dan sambil tunjuk-tunjuk ia pun mengatakan kalau ia hanya cemas akan nasibnya sendiri yang harus ikut terseret dengan masalah yang telah Jiu sebabkan. Si Mamang pun kemudian duduk lagi dan ia meminta Jiu agar mulai dari sekarang harus lebih berhati-hati. Karena perbuatan dari Jiu telah menjadikan si pria tua sebagai musuh yang pasti akan terus memburu dan mengancam keberadaan Jiu. Tapi tiba-tiba alarm HP pun berbunyi dan terlihat kalau waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, di mana Jiu pun kemudian bergegas untuk bersiap-siap yang membuat si Mamang sampai heran akan pergi kemana lagi anak remaja ini. Jiu pun menjelaskan kalau ini waktunya ia berangkat ke sekolah dan tidak lupa juga ia pun menyiapkan makanan untuk para kucing-kucingnya. Lalu tanpa sarapan dan bahkan tanpa mandi sama sekali ia pun pamitan untuk pergi. Akan tetapi kemudian langkahnya terhenti karena takut kalau pas Jiu pergi si Abu malah bangun dan membuat kekacauan lagi. Si Mamang Kaiden dengan wajah penuh kilauan dan percaya diri tinggi mengatakan kalau Jiu tidak usah khawatir karena urusan tersebut bukanlah masalah. Dan ia juga bisa dengan mudah menghandle si kucing Abu, yang mana membuat Jiu semakin kagum dengan kehebatan dari kucing gemoy tersebut. Namun rasa kagum itu pun malah memudar karena kepedean dari si Mamang Kaiden yang malah semakin menjadi-jadi, di mana ia dengan sombongnya mengatakan kalau orang biasa seperti Jiu harusnya merasa bersyukur bisa berbicara bebas dengan sosok Kaiden, yang mana merupakan Awaken hebat yang selalu dikagumi banyak orang. Ya, tapi Jiu menimpali kalau sekarang kehebatan tersebut sangat sulit untuk dilihat karena sudah ketutupan lemak dari penampilan bahenolnya itu. Kemudian Jiu pun kabur setelah berkata demikian, tapi ternyata ia malah balik lagi karena Jiu takut kalau si Kaiden pergi saat dirinya tidak ada. Dan ia dengan penuh harap meminta si Mamang untuk tetap tinggal setidaknya sampai dirinya itu benar-benar pulih. Lalu ia pun pamitan untuk yang kesekian kalinya dan sekarang dirinya benar-benar pergi ke sekolah.
Si Mamang pun kini ditinggal sendirian di rumah dan sambil berjalan ke dekat jendela ia pun sadar kalau perkataan Jiu barusan ada benarnya. Maka dari itu ia pun akan menerima tawaran tinggal tersebut. Namun seketika itu juga moodnya langsung drop karena tak sengaja melihat pantulan bayangan gendut bahenolnya sendiri di jendela. Kemudian tiba-tiba para kucing kecil peliharaan Jiu menghampiri si Mamang sampai-sampai membuatnya mulai risih. Dan saat ada salah satu kucing yang menghampiri mangkuk makanan si Mamang, beliau pun langsung mengeluarkan aura haki raja hingga membuat para kucing adek-dek gemetar ketakutan. Edan ya aura. Lah coba pas lawan si pria tua kayak gini ya. Masa dia sangar pas lawan anak kucing doang sih? Mamang oren. Ya, akan tetapi kemurkaan dari sang Mamang Kaiden pun mereda setelah ia teringat dengan perkataan Jiu bahwa berkat ketiga kucing kecil itulah Jiu bisa menemukan dan menyelamatkan si Mamang. Oleh sebab itulah si Mamang pun akan membiarkan para kucing kecil untuk memakan makanan berharganya dan sambil kuku lutus ia pun menjauh serta memalingkan diri agar mereka tidak ragu untuk memakan makanan tersebut. Namun saat dirinya melihat betapa lahapnya ketiga kucing kecil saat botram, perut si Mamang pun tanpa basa-basi langsung bergetar dan bergemuruh hebat. Serta kebetulan ia pun tak sengaja melihat ada makanan kucing kalengan tepat berada di depan mukanya. Si Mamang pun mencoba membuka makanan kaleng tersebut dengan kuku tangan kucingnya hingga akhirnya terbukalah makanan lezat bergizi penggugah selera yang mana membuat si Mamang merasa amat sangat senang dan terpuaskan. Tapi saat ia bersiap untuk menyantap makanan mewah tersebut, tiba-tiba ketiga kucing kecil ini pun menatap Kaiden dengan tajam seolah-olah mereka ingin merenggut kembali hal paling berharga dari si Mamang. Nah, kebalikan sekarang masih Kaiden yang diintimidasi sama kucing kecil. Waktu pun berganti ke sore hari di mana Jiu sudah pulang ke rumah dan dengan perasaan riang gembira memanggil-manggil nama si Mamang gemoy Kaiden. Namun keceriaan dari wajah Jiu pun langsung sirna tatkala melihat kaleng-kaleng berserakan dan ketiga kucing kecilnya yang sudah dalam keadaan tepar seolah-olah sehabis party. Ia pun kemudian mengecek makanan kaleng tersebut dan terlihat heran karena ia tidak tahu bagaimana kucing-kucing kecil itu bisa membuka kaleng tersebut. Tapi setelah diperhatikan di kaleng tersebut terlihat kalau ada bekas koyakan cakar besar yang kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh hewan buas saja. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya sosok hewan buas pembuka kaleng makanan tersebut yang dengan nikmatnya molor karena overdosis makanan alias perutnya kekenyangan. Chapter kali ini dibuka dengan flashback yang memperlihatkan anak kecil belia sedang melakukan curahan hati kepada ibundanya. Ternyata itu adalah flashback dari masa kecil Jiu yang sedang berkeluh kesah tentang mengapa teman-teman di sekolahnya menganggap dirinya itu sebagai sosok monster. Ibundanya pun dengan diiringi senyuman hangat mencoba untuk menguatkan Jiu kecil, namun senyuman tersebut memudar karena tak kuasa saat melihat anak tercintanya yang masih polos selalu sendirian akibat dijauhi oleh anak-anak lain. Hingga akhirnya sang ibunda tidak bisa berkata apa-apa lagi dan kemudian beliau pun memeluk erat tubuh Jiu kecil. Sekarang scene pun berpindah ke sebuah taman bermain di mana terlihat kalau Jiu memang selalu sendirian. Meskipun di taman tersebut ada anak-anak lain yang sedang asik bermain, namun entah mengapa Jiu kecil selalu terkucilkan. Sampai akhirnya saat dalam kesendiriannya itu tiba-tiba Jiu kecil pun dihampiri oleh seekor anak kucing. Awalnya Jiu kecil terlihat sangat ketakutan ketika anak kucing tersebut mencoba untuk dekat dengannya, tapi lama-kelamaan perasaan tersebut pun mulai hilang hingga akhirnya Jiu kecil pun memberanikan diri untuk mengelus anak kucing tersebut. Dan ia pun merasakan perasaan yang sangat bahagia karena untuk pertama kalinya Jiu kecil bisa memiliki seorang teman. Scene pun berganti ke masa sekarang memperlihatkan Jiu remaja yang sedang diomelin oleh sang pak guru karena tertidur di kelas.
Ya, itu berarti kisah sedih sebelumnya itu adalah ingatan masa kecil dari Jiu yang sampai terbawa ke alam mimpi. Jiu yang masih setengah sadar dan masih mengumpulkan nyawa ini pun terus mendapat omelan dari sang pak guru. Karena beliau tidak tahan lagi harus menghadapi perubahan sikap Jiu yang tidak seperti biasanya. Apalagi ini sudah kali kedua Jiu tertidur berturut-turut selama di sekolah. Sang pak guru pun makin dibuat tidak habis pikir saat Jiu tahu kalau kelas ternyata telah berakhir serta dirinya langsung bergegas untuk pulang. Dan dengan terburu-buru ia pun berlari keluar kelas hingga membuat sang pak guru pun teriak-teriak memanggil namanya. Ya, sambil lari tetara lengan di koridor sekolah, ia pun dengan senangnya sudah tidak sabar untuk bisa bertemu lagi dengan si Mamang Gemoy Kaiden. Sampai tanpa sadar ia pun menabrak seorang murid dan ternyata murid tersebut adalah Win yang ada di chapter sebelumnya bersama si pria tua. Meskipun Jiu sudah meminta maaf, namun Win malah mengacuhkannya dan pergi meninggalkan Jiu tanpa sepatah kata pun. Jiu di sini belum tahu siapa murid tersebut karena Win sendiri adalah murid baru, tapi Jiu tetap meminta maaf lagi dan kemudian ia pun berlari pergi. Win yang masih tidak menghiraukan hal tersebut pun terus berjalan menelusuri koridor hingga akhirnya ia mendapat panggilan telepon dari seseorang. Orang yang menelepon tersebut ternyata adalah masternya Win, atau dengan kata lain si pria tua yang dengan nada kesal menanyakan keberadaan dari Win. Kekesalan dari si pria tua pun makin memuncak tatkala menganggap kalau Win sedang leha-leha di sekolah, apalagi keadaan mereka sedang dalam masalah di mana mereka sedang diburu oleh para tracker. Cemoohan dan makian demi makian pun dilontarkan si pria tua hingga akhirnya ia pun menyuruh Win untuk segera kembali ke lab penelitian atau markas mereka. Di sini Win pun sejenak terdiam setelah menerima panggilan tadi dan terlihat kalau ia terus menatap keluar jendela sembari menyaksikan anak-anak lain dengan riang gembira bisa menikmati masa-masa sekolah. Scene pun kini berpindah ke kediaman Jiu di mana terlihat kalau si kucing abu sudah sadar dan terbangun. Kemudian para kucing-kucing kecil pun menghampiri dan mencoba untuk mendekati si abu yang masih terlihat kebingungan. Tapi si abu malah langsung emosi sampai-sampai membuat para kucing kecil ketakutan. Sekarang si abu pun melompat dan akan menyerang ketiga kucing kecil tersebut. Namun tiba-tiba sebuah tendangan tepat mendarat di pipi manis si abu. Ternyata itu adalah si Mamang Gemoy Kaiden yang dengan heroiknya menerjangkan Rider Kick untuk menyelamatkan para kucing kecil. Ya, si abu yang baru tersadar dari sakaratul mautnya ini pun harus dibuat kembali meregang nyawa akibat aksi menawan dan heroik dari si Mamang Gemoy Kaiden. Karena hal tersebut, kini para kucing kecil pun malah semakin dekat dengan si Mamang Kaiden dan mereka pun terus menempel apet ke dirinya. Akhirnya sang Mamang Kaiden pun merasakan kembali ketenarannya lagi sama seperti masa jayanya dulu. Ya, meskipun kini pemujanya itu bukanlah manusia lagi melainkan para anak-anak kucing. Tak lama setelah itu Jiu pun pulang dan para pemuja si Mamang pun langsung berpindah ke lain hati serta langsung menghampiri Jiu dengan penuh antusias. Kemudian Jiu pun menanyakan keadaan si Mamang dan ingin tahu apakah si Mamang sudah makan makanannya atau belum. Tapi si Mamang Gemoy Kaiden dengan songongnya memalingkan muka seolah-olah ia tidak sudi untuk memakan makanan kucing yang telah disediakan oleh Jiu. Ya, namun ternyata Jiu tahu dan ia pun bersyukur karena di belakang bodi gemoy si Mamang Kaiden sudah ada beberapa makanan kaleng yang telah kosong. Kemudian fokus Jiu pun beralih ke si abu dan ia heran bercampur gelisah karena kucing tersebut tidak kunjung sadar sama sekali. Di sisi lain saat Jiu masih memeriksa keadaan si abu, sang biang kerok pun malah berlagak pura-pura tidak tahu. Tapi kemudian beliau pun mengatakan kalau si abu sempat terbangun, yang mana membuat Jiu sangat amat bersyukur dan juga sekaligus makin membuat si Mamang tidak enak hati untuk mengatakan yang sebenarnya. Lalu si Kaiden pun berkata kembali karena ia penasaran dengan Jiu yang selalu merawat para kucing liar termasuk dengan si abu. Apalagi ia sampai membeli begitu banyak makanan dan mainan untuk kucing.
Jiu pun menimpali kalau ia hanya merawat mereka saja karena saat kecil dulu ia tidak punya teman sama sekali. Hal itu juga disebabkan oleh keluarganya yang selalu berpindah rumah sehingga Jiu tidak pernah dekat dengan siapapun agar bisa menghindari terbongkarnya kekuatan yang Jiu miliki. Suatu ketika karena Jiu selalu sendirian, ia pun tak sengaja bertemu dengan seekor kucing liar. Hingga akhirnya kucing tersebut pun menjadi teman pertama bagi Jiu. Namun tak lama setelah itu kucing tersebut menghilang sampai keluarganya pindah kembali pun Jiu tidak pernah lagi untuk bertemu dengan kucing tersebut. Maka dari itulah setiap Jiu bertemu atau menjumpai kucing liar, Jiu akan selalu mencoba untuk menolong dan merawat mereka. Setelah bercerita panjang lebar, Jiu pun merasakan kantuk. Meskipun sebelumnya ia sudah tertidur seharian di kelas, tapi dirinya masih merasa kalau tubuhnya itu selalu ngantuk dan kelelahan. Si Mamang Kaiden pun menimpali kalau hal tersebut sangat wajar karena Jiu telah menggunakan kekuatan pemberian dari si Mamang. Ditambah lagi Jiu juga makin sering menggunakan kekuatannya yang pasti menguras banyak tenaga. Kemudian Jiu pun berniat akan tidur siang sebentar, tapi sebelum itu ia pun mengungkapkan rasa senangnya karena sekarang Kaiden telah hadir di kehidupannya dan ia juga memohon agar si Kaiden tetap terus tinggal sampai dirinya benar-benar pulih. Dengan malu-malu si Mamang Kaiden Oren pun menyuruh Jiu untuk berhenti mengoceh dan ia juga menyuruh Jiu agar segera tidur saja. Ya, dan chapter ini pun ditutup dengan betapa tenang dan damainya kediaman dari rumah Jiu. Chapter dibuka dengan si pria tua yang terlihat kesal kepada Win. Dirinya merasa kesal karena semua sampel penelitiannya itu terus-menerus gagal. Padahal si pria tua sudah melakukannya sesuai prosedur yang sama dengan si kucing abu. Si pria tua juga makin merasa frustasi saat mendengar pernyataan dari Win yang mengatakan kalau semua sampel penelitiannya itu tidak ada lagi satupun yang berhasil selamat. Akibat hal tersebut, si pria tua pun menyuruh Win untuk segera mencari subjek baru karena klien mereka sudah mendesak untuk memperlihatkan hasil penelitian secepatnya. Apalagi si pria tua makin kehabisan waktu gara-gara para tracker yang terus-menerus mengejar mereka. Tapi di sini Win tidak bisa menyanggupinya karena warga masyarakat di sekitar area ini sudah mulai curiga akibat terlalu seringnya hewan peliharaan yang menghilang. Mendengar hal itu pun membuat emosi dari si pria tua keriputan makin tak tertahankan dan ia langsung menyerang Win dengan kekuatannya yang mana tepat mengarah ke wajah Win serta membuatnya sampai terluka. Si pria tua pun lalu mengatakan kalau Win jangan banyak membuat alasan dan ia juga menyuruh Win untuk menggunakan otaknya agar bisa mencari hewan lain ke tempat yang lebih jauh. Sambil terus memaki-maki Win, si pria tua keriput ini pun berjalan keluar dan dalam benaknya itu ia tidak mau kalau penelitian yang sudah susah payah ia lakukan harus berakhir dengan kegagalan. Shin pun berpindah ke rumah Jiu di mana memperlihatkan si Mamang Kaiden sedang bertapa dan meditasi mengumpulkan energi alam. Namun sambil menghela napas ia pun merasa kesal karena meditasi tersebut masihlah belum cukup untuk memulihkan kekuatannya. Ditambah lagi ia juga sempat memberikan energinya kepada Jiu saat pertarungan melawan si kucing abu di chapter sebelumnya. Tapi sambil menghela napas lagi ia pun berpikir kalau situasi tersebut tidak bisa dihindari karena kalau tidak maka pasti nasib Jiu akan berakhir berbeda. Fokus dari si Mamang pun beralih ke si pria tua di mana ia merasa kalau orang tersebut sangatlah berbahaya. Apalagi mengetahui fakta jika menciptakan Waken buatan merupakan tindakan yang sangat ilegal di dunia Waken. Dan tentunya si pria tua juga tidak akan diam saja setelah perbuatannya itu ketahuan oleh Jiu. Sambil menatap ke arah Jiu yang sedang terlihat gelisah, kekhawatiran dari si Mamang pun mencuat karena ia tahu kalau kemungkinan terburuknya akan bisa mengancam nyawa Jiu. Si Mamang juga menganggap kalau kegelisahan yang diperlihatkan dari raut wajah Jiu tersebut akibat situasi mengerikan yang harus ia hadapi sampai-sampai membuat Jiu mengalami mimpi buruk.
Ya ternyata kalau kegelisahan Jiu tersebut bukanlah akibat mimpi buruk, melainkan ia terkena erep-erep atau rep-repan karena sedang ketindihan dan ketempelan makhluk besar berbulu. Setelah si makhluk besar berbulu tersebut pindah dari sana, seketika Jiu pun langsung terbangun dengan keadaan ngos-ngosan bercampur keringat dingin. Dan sambil gemetar ngadek-dek ketakutan, Jiu pun curhat kalau ia mengalami mimpi yang amat sangat buruk. Seolah-olah ia tertimpa benda besar dan merasa tercekik sampai-sampai tidak bisa bernapas sama sekali. Ya, seperti sebelumnya si Mamang pun berlagak tidak tahu dan pura-pura menanyakan kondisi dari Jiu tersebut. Namun Jiu mengatakan kalau mungkin saja mimpi itu ia alami karena khawatir dengan situasi gawat yang sedang menimpa mereka. Yang mana membuat si Mamang malah kesal karena baru sekarang Jiu sadar dengan apa yang sedang terjadi. Si Mamang pun masih tetap saja menceramahi Jiu, apalagi karena tabiat dari Jiu tersebut yang selalu cungar-cengir dan menggampangkan segala hal. Tapi Jiu tidak merasa sakit hati dan malah merasa senang karena itu berarti si Mamang Kaiden sangat mencemaskan dirinya itu. Ekspresi syok serta tidak percaya ditambah mata bulat lebar pun diperlihatkan oleh si Mamang Kaiden tatkala mendengar pujian dari Jiu barusan, dan seketika itu juga si om-om Sundere ini pun kembali tersipu malu sambil marah-marah ngomel-ngomel dan kembali menceramahi Jiu lagi. Lalu dengan panik ia pun memalingkan muka sembari bergumam kalau tidak mungkin bagi sang Kaiden yang hebat ini harus repot-repot mengkhawatirkan seorang anak remaja random. Tapi kemudian si Mamang pun melirik kembali dan sambil diiringi muka serius ia juga mengatakan kalau mulai sekarang ia akan melatih Jiu untuk bisa mengontrol dan mengembangkan kekuatannya. Yang mana itu pun membuat Jiu senang dan tidak percaya kalau hal tersebut ternyata bisa dilakukan. Sekarang berpindah ke basement rumah Jiu di mana mereka akan memulai pelatihan, tapi sebelum itu si Mamang yang bertindak sebagai coach ini pun menjelaskan kalau Jiu terlalu sembarangan dalam menggunakan kekuatannya sehingga hanya berkembang sedikit saja. Namun jika Jiu bisa menggunakan metode rahasia yang diajarkan oleh sang coach Kaiden, maka Jiu pun akan bisa meningkatkan dan menggunakan kekuatannya secara efisien. Si Mamang Coach juga menambahkan kalau Jiu jangan terlalu banyak berharap karena metode tersebut memerlukan penyesuaian dalam waktu yang sangat lama. Itu pun juga bergantung kepada bakat dan talenta yang dimiliki sehingga peningkatannya itu bisa memerlukan waktu bahkan sampai bertahun-tahun. Mendengar hal tersebut, Jiu pun mulai ragu karena takut kalau kemampuannya itu tidak berkembang sama sekali. Akan tetapi si Mamang dengan entengnya mengatakan kalau metodenya itu lebih baik daripada pelatihan biasa di mana hanya perlu beberapa bulan saja agar peningkatan efisiensinya bisa terasa signifikan. Dan juga dengan songongnya ia pun berkata lagi jika ia sendirilah yang menciptakan metode rahasia tersebut sehingga tanpa perlu waktu yang lama dirinya bisa meningkatkan efisiensi kekuatannya dengan sangat cepat. Setelah itu sang coach Kaiden pun meminta murid barunya itu untuk mendekat dan ia lalu meletakkan tangan kucingnya ke dada Jiu. Dalam prosesi tersebut si coach Kaiden juga menjelaskan kalau kekuatan Awaken itu terpusat di jantungnya di mana akan tersebar ke seluruh tubuh layaknya aliran darah. Dan si Mamang Coach akan mulai menghubungkan kekuatan miliknya ke pusat tadi sembari menyuruh Jiu agar bisa merasakan kekuatan tersebut saat mengalir. Serta Jiu pun harus bisa mengingat sensasi tersebut agar dapat ia gunakan secara mandiri untuk kedepannya. Prosesi penyaluran energi itu pun dimulai di mana Jiu merasakan sengatan listrik mengalir ke seluruh tubuhnya dan pancaran energi pun mulai bergerak mengelilingi sekitaran tubuh Jiu yang sampai membuat pancaran tersebut pun menciptakan cahaya yang sangat menyilaukan. Sambil kembali memperlihatkan ekspresi kelelahan seperti orang terkena gejala tipes, si Mamang pun meragukan Jiu jika ia bisa langsung mempraktekkan metode tersebut secara mandiri. Apalagi bagi orang biasa atau mediocre seperti Jiu baru akan bisa melakukannya setelah latihan keras paling cepat dalam waktu beberapa bulan saja. Akan tetapi ekspresi kelelahan dari wajah si Mamang pun langsung berubah menjadi syok tatkala menyaksikan kalau Jiu langsung bisa mempraktekkan metode tersebut seketika itu juga. Yang mana hal itu pun sekaligus menutup chapter yang sekarang ini.
Masih melanjutkan chapter yang sebelumnya di mana Jiu sedang melatih metode rahasia yang sebelumnya diajarkan oleh sang coach Kaiden. Metode tersebut dilakukan dengan cara bermeditasi seperti yang biasa dilakukan oleh si Mamang. Meskipun Jiu belum bisa melakukannya dengan sempurna, namun si Mamang merasa takjub karena Jiu sudah menguasai dasar metode tersebut hanya dalam waktu singkat saja. Setelah selesai, Jiu pun masih belum merasakan perubahan yang signifikan dan ia juga tidak yakin telah melakukannya dengan benar atau tidak. Si Mamang Kaiden menimpali kalau Jiu sudah melakukannya dengan benar dan metode tersebut memang memerlukan waktu pelatihan yang cukup lama. Tapi tetap saja Jiu merasa sedih serta kecewa dan ia juga menganggap kalau dirinya itu sama sekali tidak memiliki bakat. Tiba-tiba alarm handphone dari Jiu pun berdering menunjukkan waktunya untuk pergi ke sekolah. Ia pun dengan tergesa-gesa bersiap-siap untuk berangkat dan tidak lupa juga ia menyempatkan diri untuk menyiapkan makanan bagi para majikan berbulunya. Seperti biasa tanpa mandi dan sarapan, Jiu pun pamit sembari mengatakan agar Kaiden tidak lupa untuk menghabiskan makanannya. Dan sekarang si Mamang pun kini kembali ditinggal di rumah sebatang kara. Si Mamang Kaiden pun masih kepikiran perihal pernyataan Jiu yang mengatakan jika dirinya itu tidak memiliki bakat sama sekali. Dan tanpa sadar sambil jilat-jilat tangan, ia pun bergumam kalau Jiu terlalu polos untuk menyadari hal tersebut. Tapi satu hal yang pasti, Jiu sudah mampu untuk mengumpulkan energi ke dalam pusat jantungnya. Serta si Mamang sendiri pun sampai dibuat takjub karena belum pernah melihat Awaken yang berkembang pesat secepat itu, kecuali tentu saja ya dirinya sendiri. Dan konyolnya ia pun sekarang malah berpikir kalau mungkin saja bukan bakat dari Jiu lah yang menjadi faktor penentunya, melainkan metode ciptaannya sendiri yang terlampau sangat hebat. Sampai akhirnya perasaan takjub terhadap Jiu tadi pun malah hilang dan sambil tertawa terbahak-bahak seketika itu juga perasaan tersebut berubah menjadi rasa bangga, narsis, tidak tahu diri, balaga, dan songong. Karena berkat kejeniusan dari si Mamang sendiri, orang biasa seperti Jiu sampai bisa berkembang dengan sangat cepat. Kini rasa songong tadi pun berubah lagi karena si Mamang murka saat tahu kalau ketiga kucing kecil akan menyantap jatah makanan miliknya dan si Abu. Tapi ketiga kucing kecil itu kembali menghampiri dan dengan lucunya memohon-mohon ke si Mamang. Hingga akhirnya si Mamang pun luluh dan dengan terpaksa akan merelakan jatah makanan miliknya untuk mereka. Scene pun berganti ke sekolah di mana Jiu sedang menuntut ilmu dan terlihat dengan sambil nguap salangap heuai raut wajah Jiu pun menampakkan rasa letih, lelah, lesu, kurang semangat hidup dan kantuk luar biasa. Tapi hal tersebut bisa terbayarkan saat mengingat kalau sekarang hari-hari Jiu terasa lebih menyenangkan daripada saat dirinya selalu sendirian. Waktu pun berlalu di mana Jiu ternyata ketiduran di kelas lagi dan kembali harus mendapat omelan serta teguran dari sang pak guru. Si sang pak guru pun menyayangkan akan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Jiu tersebut, yang mana sebelumnya itu Jiu adalah murid baik, rajin, dan teladan. Kemudian pembahasan dari sang pak guru pun beralih ke murid baru atau Win yang selalu absen sekolah. Tapi tentu saja tidak ada satupun dari murid-murid di kelas yang mengetahui keberadaan Win hingga akhirnya bel pulang sekolah pun berbunyi. Kini berpindah keluar sekolah di mana Jiu dengan diiringi emot senyum berjalan pulang dan dengan konyolnya ia membayangkan kalau si Mamang Kaiden akan menyambut kedatangannya itu dengan penuh sukacita. Namun tanpa sengaja Jiu pun melihat kalau Win sedang dibully dan dipalak oleh beberapa NPC random. Dengan seenak jidat para NPC pembuli itu pun menggeledah dan mengeluarkan semua isi tas Win, yang mana ternyata isinya itu hanyalah setumpuk makanan dan cemilan untuk hewan. Tiba-tiba Jiu pun dengan polosnya menegur Win dan langsung membuat para NPC itu melirik ke arahnya. Salah satu dari NPC random itu pun menghampiri dan menyuruh Jiu jangan ikut campur masalah mereka, sampai akhirnya si NPC tersebut dengan kesal akan bersiap menggaplok dan menyerang Jiu. Untungnya dengan mudah Jiu bisa menghindari serangan tersebut hingga membuat si NPC malu sendiri dan malah makin bertambah kesal.
Meskipun sudah dibantu dengan NPC lain, tapi Jiu masih dengan mudahnya dan tanpa perlu bersusah payah menghindari serangan ecek-ecek tersebut. Di sisi lain, si NPC berambut putih yang nampak seperti pimpinan mereka ini pun dengan santai dan chillnya masih terus terdiam sambil mengamati setiap pergerakan yang dilakukan oleh Jiu. Hingga akhirnya si NPC berambut putih pun menghentikan perkelahian tersebut karena merasa malu dengan kelakuan anak buahnya yang sampai mengundang perhatian banyak warga. Karena hal itu juga ia pun memutuskan untuk pergi saja, tapi sebelum itu ia memperingatkan atau lebih tepatnya mengancam Jiu agar tidak macam-macam dan akan kembali untuk memberi pelajaran kepada Jiu. Mendengar hal tersebut, Jiu yang polos ini pun hanya terdiam sambil garuk-garuk dan kemudian ia menghampiri serta menanyakan kondisi dari Win. Meskipun sudah ditolong, Win masih saja mengacuhkan Jiu, tapi Jiu tetap menemani Win berjalan sambil mencoba mengajak ngobrol karena penasaran dengan isi tas Win sebelumnya, dan memang kebetulan juga jalan pulang mereka itu satu arah. Saat tiba di persimpangan, Jiu pun sambil dadah-dadah pamit pulang ke Win, tapi ngenesnya Win masih sama sekali tidak menanggapi dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ya, sedih pisan doi. Admin bisa gak ya sesabar itu kalau terus dicuekin? Kayaknya sih udah admin lah kalau dikacangin terus kayak gitu mah. Shin pun berpindah ke rumah Jiu di mana dirinya langsung disambut oleh ketiga kucing kecil dengan penuh kehangatan. Namun perhatiannya pun kini beralih ke si Mamang karena sedari tadi Jiu sama sekali tidak melihat wujud atau bungbulekan dari si Mamang Bahenol. Dengan perasaan riang gembira ia pun berlari menuju ke lantai atas dan sayangnya saat tiba di sana Jiu masih belum juga melihat keberadaan dari si Mamang. Ia pun kemudian terus mencari dan mencari ke setiap sudut ruang yang ada di rumahnya, namun tetap saja tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai akhirnya timbullah perasaan gelisah tatkala Jiu menganggap kalau si Mamang telah pergi. Kini kegelisahan yang berubah menjadi kekecewaan ini pun ia luapkan lewat amarah dan teriakan karena dengan sungguh teganya si Mamang Kaiden meninggalkan Jiu tanpa ucapan perpisahan sepatah kata pun. Di sisi lain, Kaiden pun sampai terdiam membisu seolah dirinya dipenuhi rasa penyesalan saat mendengar teriakan pilu dari Jiu tadi. Namun sebenarnya perasaan tersebut bukanlah ditunjukkan untuk Jiu, melainkan ternyata kucing gendut ini sedang terlibat dengan aktivitas yang sangat-sangat tidak layak untuk ditonton oleh halayak ramai, yaitu dengan penuh perjuangan dan bermandikan kucuran keringat dingin dirinya sedang ngehejeun tarik alias sedang buang hajat besar di toilet. Yang mana scene yang membuat mata iritasi dan layak sensor ini pun harus menutup chapter yang sekarang ini. Chapter dibuka dengan Jiu yang sedang tertunduk dipenuhi rasa malu akibat salah paham dengan adegan jorok di chapter sebelumnya. Dan di sini ia pun meminta maaf dan mencoba membujuk si Mamang Gemoy agar dirinya tidak merajuk lagi. Karena risih saat mendengar Jiu terus-terusan meminta maaf, si Mamang pun akhirnya luluh dan dirinya dengan terpaksa akan memaafkan Jiu. Namun si Mamang malah kembali murka tatkala Jiu dengan entengnya mengatakan kalau ia tak sengaja mengganggu momen berharga dari si Mamang saat dirinya buang hajat. Yang mana tentu saja hal itu pun seketika membuat si Mamang sangat ingin sekali mendaratkan boga mentah di wajah manis Jiu. Ya, emosinya pun mereda saat Jiu memperlihatkan senyuman penuh syukur karena ternyata hal tersebut memang salah paham dan ia senang karena si Mamang Gemoy tetap berada bersamanya. Fokus mereka pun kini berpindah ke si kucing Abu yang terlihat mulai sadar dan terbangun, namun si Abu malah langsung bersiap dengan posisi tempur saat melihat mereka berdua. Dan saat si Abu terus memperhatikan Kaiden, dirinya pun langsung teringat dengan kenangan pahit saat wajah manisnya itu mendapat rider kick secara brutal dari sang Mamang Kaiden. Ya, karena hal tersebut si Abu pun jadi ketakutan dan dirinya langsung bersikap jinak sambil menjilat-jilatin apa sih ini? Apa sih jilat-jilat apa sih? Ya pokoknya jadi jinak lah hitungannya.
Kemudian Jiu mulai menggendong dan menempatkan si Abu di pangkuannya, yang mana ia pun sangat bersyukur karena kondisi dari kucing tersebut sudah mulai membaik. Lalu Jiu pun meminta petunjuk dan saran kepada sang mamang Kaiden agar ia bisa regrek membawa si Abu ke klinik. Karena Jiu menganggap kalau si Abu kini telah tenang dan pasti tidak akan memberontak lagi. Namun sebenarnya sikap tenang si Abu tersebut bukanlah karena dia sudah jinak, melainkan dirinya masih trauma dengan entitas gendut Bahenol yang ada tepat di hadapannya. Jiu juga menambahkan kalau ia hanya ingin agar dokter memastikan kondisi si Abu saja, dan bahkan ia juga mengajak si mamang agar bisa turut memantau hal tersebut. Seperti biasa, si mamang pun dengan tegas menolak ajakan itu dan pendiriannya tidak akan pernah goyah meskipun Jiu terus memohon-mohon. Akan tetapi pendirian dari sang mamang Kaiden ternyata hanya serapuh patung kardus, yang mana ia pun goyah saat mendengar kalau stok makanan kucing di rumah Jiu lebih cepat habis daripada biasanya. Kini Shin pun berpindah ke jalanan di mana mereka bertiga sedang berjalan menuju ke arah klinik hewan. Dan pandangan mata penuh kagum dari orang-orang pun tertuju ke arah kucing gemoy Bahenol tersebut. Di sisi lain, saat si mamang tengah meminta Jiu agar tidak ngobrol dengannya di depan umum, terlihat sosok Win yang tak sengaja melihat ke arah mereka bertiga. Namun seketika itu juga Win merasa syok saat tahu kalau Jiu sedang membawa si Abu bersamanya. Dan Win juga teringat dengan perkataan dari si pria tua tentang si Abu yang berhasil dirampas oleh seorang tracker. Kini mereka bertiga pun sudah tiba di klinik hewan, yang mana membuat sang Pak Dokter kaget kembali karena Jiu selalu datang saat larut malam. Jiu pun mengatakan kalau ia sangat khawatir dan ingin memeriksakan kondisi si Abu. Namun saat Jiu sedang konsultasi masalah si Abu dengan Pak Dokter, si mamang Kaiden gemoy Bahenol ini pun malah sibuk menyatroni rak penyimpanan makanan hewan. Sang Pak Dokter mengatakan kalau kondisi dari si Abu sepenuhnya baik-baik saja, tapi sekarang malah si mamang Kaiden gemoy yang emosi kembali karena sang Pak Dokter menyinggung perihal body gemoynya lagi. Kemudian pandangan Jiu pun melirik ke arah etalase yang dipenuhi hewan yang terlihat sedang dalam penanganan darurat. Dan sang Pak Dokter menjelaskan kalau semua hewan tersebut ditinggalkan beserta uang perawatannya oleh seseorang yang tidak dikenal. Jiu menganggap kalau hewan-hewan tersebut adalah korban penyiksaan, akan tetapi sang Pak Dokter menimpali kalau hal tersebut tidak benar. Karena sama sekali tidak ada bekas luka di tubuh mereka, melainkan kondisinya ini jauh lebih parah dari apa yang mereka bayangkan. Di mana sang Pak Dokter menduga kalau mereka adalah korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kemudian Shin pun berpindah ke lab penelitian di mana Win baru saja datang dan langsung mendapat ceramah serta omelan dari si pria tua. Si pria tua darah tinggi ini pun sedang merasa frustasi karena subjek penelitian lainnya tidak ada yang berhasil dan tidak menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Padahal ia sudah melakukannya sama persis dengan prosedur terhadap si kucing Abu sebelumnya. Di sini Win pun menyela si profesor dengan menanyakan kemampuan yang dimiliki oleh tracker sebelumnya. Dan si pria tua atau si profesor menjawab kalau tracker tersebut memiliki kecepatan super yang mana tiba-tiba muncul dan langsung menghilang seketika. Si pria tua yang teringat dengan kejadian itu pun makin merasa frustasi dan kesal. Karena ia yakin kalau saat itu dirinya tidak lengah, ia bisa menangani si tracker dengan mudah. Karena hal itulah saat si pria tua suatu saat bertemu kembali dengan si tracker, ia pun bersumpah akan menghabisi nyawa si tracker saat itu juga. Dan chapter ini pun ditutup dengan Win yang terlihat bimbang dan menduga kalau tracker tersebut adalah Sojiu. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.